Teman-teman dan Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita mulai pembelajaran kita malam ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah sebagai acara pembukaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita simak bersama paparan dari Ibu Suminarsi SPD MPD dari SMA Negeri 1 Belik tentang bagaimana kita memanfaatkan AI atau Artificial Intelligence dalam penyusunan asesmen. Saya perlu memperkenalkan diri lagi nggak nih ya, Bu Suminarsi ya? Nggak usah kenal Nggak usah ya, kita sudah, ya nggak usah. Monggo Bu Sum, waktu saya berikan ke Bu Sum untuk sharing informasi tentang pemanfaatan AI dalam penyusunan asesmen. Silakan Bu Sum. Oke, terima kasih Bu Jun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah kita malam ini kembali bisa berbincang-bincang. Kita acaranya santai aja, ini hanya sharing-sharing saja, bincang-bincang saja terkait perkembangan sekarang itu kan dengan artificial intelligence ya, AI ya. Jadi itu tentunya kita menghadapi AI itu bukan sesuatu yang mungkin dikhawatirkan, kan banyak yang khawatir terkait dengan adanya AI nanti membuat sesuatu itu menjadi lebih mudah, dan dikhawatirkan akan ada yang efek negatifnya adalah dengan mempermudah ya, jadi dipermudah tapi jangan mempermudah gitu ya, digampangkan tapi jangan gampangnya gitu ya kalau bahasa Jawanya ya. Jadi artinya itu bisa membantu kita Bapak Ibu guru dalam menyiapkan sesuatu menjadi lebih cepat, menjadi mempersingkat waktu yang dibutuhkan durasinya, karena di zaman sekarang ini yang namanya kita guru itu tuntutan untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada siswa itu lebih gitu ya. Istilahnya kerja guru itu kalau dihitung jam kerjanya di sekolah mungkin 8 jam atau berapa ya. Namun ternyata kan di rumah kita harus menyiapkan beragam administrasi dan juga tindak lanjut dari pembelajaran. Nah, salah satunya yang kita manfaatkan AI tadi di situ ya. Bapak Ibu tentu sudah mengenal yang namanya ChatGPT ya. Sudah dimanfaatkan seberapa jauh ini ChatGPT-nya Bapak Ibu? Sangat membantu sekali. Iya nih kayaknya sudah familiar sekali dengan GPT-nya ya Pak Slamet. Membantu dalam hal apa aja nih Pak Slamet, sudah digunakan di mana saja ini? Ya, sebagai asisten Bu. Keren sekali asistennya. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana AI ini kalau ada di dalam kuisisnya kita ya, kuisisnya kita menggunakan AI-nya. Sudah pernah dicoba Pak Slamet ini AI di kuisisnya? Belum Bu. Belum. Ya. Bapak Ibu yang lain sudah mencoba AI di kuisisnya belum? Sempat sedikit sih, cuma nyoba-nyoba itu kalau nggak salah option pilihannya kalau nggak salah Ibu ya, betul apa tidak untuk AI-nya? Ada banyak nanti kita lihat bersama-sama apa sih yang bisa dilakukan peningkatan kuisis kita dengan AI-nya. Nanti langsung kita lihat bareng-bareng biar kita tidak hanya bisa membuat soalnya saja, nggak buat juga nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Artinya kalau di sini itu kan sudah tersedia banyak sekali. Kelihatan nggak ya nih sharingnya? Belum Bu. Ini sharing. Belum terlihat Ibu. Nah, saya ulangi lagi. Nanti kalau jaringannya tidak, itu ya yang praktek muncul. Saya yang ngomong. Oke, siap. Nah, muncul ini dia. Ini dia, tampilan dari halaman mukanya kuisis ya. Jadi kalau kita misalnya mau mulai membuatnya, oke,
tulisannya sih buat dari awal, tapi kita biasa dari awal, tapi nanti kita nyari-nyari dulu gitu ya. Kita mau nyari pertanyaan jenis apa ini ya? Bu Jumni usulin apa? Nyari apa? Nyari soal yang umum aja Bu. Mungkin Bapak Ibu ada usulan nggak nih? Kalau misalnya kebetulan kan Bu Sum mengampu mapel fisika dan saya bahasa Inggris. Atau kita yang lebih umum apa ya Bu ya? Pak Zam ada usulan nggak Pak Zamroni? Ya, kalau saya pengennya yang bahasa Inggris ya. Setuju itu. Topiknya apa Pak Jam ini? Aduh. Pak Zam? Topiknya tentang family, keluarga. Oke, family. Aja. Bahasanya saya enggak tahu ini. Misalnya langsung Pak Jam kita langsung buat 15 soal, saya tambahkan biar saya enggak capek. Ya, ini Bu Sum sebentar sambil saya ini berarti menggunakan fitur teleportasi ya Bu ya? Iya, kita pakai teleportasi Bapak Ibu biar lebih cepat nyiapkan soal. Kalau diminta bikin soal ya enggak usah lama-lama ya, udah klik. Udah jadi ya. Ya, udah jadi ini 15. Ini belum pakai AI ini baru teleportasi Pak Jam. Kalau udah dapat begini nih teleportasinya udah dapat, kalau kita mau tunjukkan AI-nya berarti tinggal masuk kemana Bu Jum? Kita tinggal masuk itu di atas ada tambahkan pertanyaan dari, nah itu dia ada ubah kuis, diperbaiki, mau nambah lagi bisa. Misalnya mau tata bahasanya, saya tidak tahu nanti malah jadi benar apa jadi apa. Bisa diubah dari tata bahasanya, ditingkatkan di apanya silahkan ya. Mau di peningkatan atau tidak berubah atau semua begitu ya, tampilkan perubahannya, berarti kan dari awalnya tadi seperti ini menjadi ini gitu ya. Ya bedanya di mana ini Bu? Oh bedanya di ini ya. Bedanya. Tapi bisa diketik ulang nggak itu? Bisa Pak. S-nya kan kecil itu ya, harusnya dibesarkan gitu. Bisa. Ini kan misalnya ini tadi dari IE-nya kita simpan perubahannya. Jadi dari yang sebelah kiri ke sebelah kanan nanti menjadi ini. Atau mau perubahannya di sini diterjemahkan bahasanya, tapi nanti kalau diterjemahkan nggak apa, mau bahasa Spanyol, bahasa Prancis. Ini tinggal di barangkali Pak Jam nanti ke bahasa asingnya tidak Inggris saja ya. Ini kita pakai bahasa Prancis ya gitu. Kita pilih misalnya di sini. Tahu saya. Seperti itu bahasa Prancisnya ternyata. Yang iri itu ya. Jangan angel Bu bahasannya Bu. Ini tapi tidak saya mudeng bahasa Prancis. Mungkin nanti saya. Sebenarnya dari sini kita bisa mengubah. Iya, Bu Su menambahin sedikit nih, itu kan mungkin baru sekedar ubah soal ya Bu. Misalnya ubah bentuk soal Ibu. Ini fiturnya di sini AI itu bisa di sini kan bisa ada ubah pertanyaan dari skenario dunia nyata. Mau coba seperti apa? Ini pertanyaan serupa tak terjemahkan. Nah, di sini ada ini melihat ini ya. Ini yang terkait dengan katanya ya Pak, tinggal mau dicoba yang tadi mau diubah apa tadi Bu Ju? Bentuknya Ibu. Bentuk. Saya klik salah. Diubah bentuknya menggunakan AI-nya hanya atau manual aja Bu?
Ya, diedit dulu ya, diedit nanti diubah bentuknya. Simpan soal dulu mungkin Bu, simpan soal, kemudian nanti ubah bentuk. Nah, itu kan udah ubah bentuk ya. Yang bagian ini udah disimpan belum ya Bu ya? Ini berarti simpan ke secara itu ya Bu, simpan udah fix ya Bu ya? ini yang simpan belum, nanti baru simpan itu, simpan satu soal. Oh, simpan satu soal ya. Kalau simpan fix itu di sini kan, kalau sudah. Ya, yang itu pada. Nah, itu mau diubah lagi ya. Terus baru kita bantu ini terus aku udah selesai. Ubah ini ya Bu ya. Benar salah, saya lepas, jatuh ke bawah atau isi batu kosong. Ini ada inisiatif lah. Siap. Hope tidak ada men-scan karena tidak keanggotaan. Ini ubah bentuknya seperti yang tadi bentuknya pilihan ganda menjadi salah. Misalkan mau soal yang lain, misalkan diganti ke seret lepas apa jatuh ke bawah ya. Itu bahasa Indonesianya apa Bu kok saya bahasa Inggrisnya drop down Bu. Kalau atas bawah itu drop down. Gitu ya. Jatuhkan ke bawah, jadi saya malah kalau jatuh ke atas itu melambung ya Bu. Soalnya bukan jatuh ya, jatuhkan ke bawah. Ya iya jatuh ya ke bawah gitu ya. Gitu. Itu aneh, jatuh. Apa ada jatuh ke atas Bu? Terbang, loncat apa ya kalau jatuh ke atas? Oh melambung, melayang, wis pokoknya kayak gitu dah. Jadi ini ya Bapak, jadi selain tadi bisa diubah yang di atas tata bahasa, ada lain-lain yang di sini tadi bisa per soal diubah dalam bentuk kuisnya. Nah ini tata bahasa ganti pertanyaan, misalkan mau menambah soal yang serupa, barangkali pengen ini soalnya saya yang kayak gini aja, yang mirip-mirip, udah tinggal tambahkan 5 soal serupa, carikan langsung ya. Dan langsung diberikan, kita carikan 5 ya. Udah, ini adalah kemudahan yang diberikan dari IE kita untuk pembuatan soalnya. Terus apalagi Bu Jum ini yang mau dieksplor lagi nih terkait IE-nya? Enggak, ini kan baru fitur teleportasinya ya Bu. Misalnya kita kan sudah punya bank soal nih dalam bentuk Word. Nah, kita juga bisa memanfaatkan ya Bu ya, itu dalam bentuk Word, kemudian diimpor dari Google ya, dari YouTube, dari YouTube kita juga bisa memanfaatkan AI untuk membuat pertanyaan begitu ya Bu ya. Oke, coba ini sekarang coba Bu Jum yang praktek dulu ya, saya tak gabung ada. Oh, ada apa ini Bu? Oke, mendua sidik ya Bu ya. Oke, monggo ada mendua nih, siap. Boleh. Nyimak tapi saya tak gabung yang satu dulu nih. Oke ya. Saya tak share screen nggih, Bapak Ibu nggih. Jadi saya tak share screen, kita langsung praktek. Ya. Oke, terlihat share screen saya, Bapak Ibu? Iya, ya Bu Juni sudah langsung kelihatan ini. Yang ini kelihatan nggak ya Bu? Sudah. Sudah. Aduh, hilang. Bukan ini nih, kayaknya bukan ini nih. Saya tak stop dulu, bukan yang ini. Saya ini, maksudnya ini, tapi kok salah tab sebentar. Di presentasi ya Bu tadi? Iya, tadi presentasi. Berarti yang mana ya? Simple present quizzes.
Kalau yang ini bukan yang itu. Nah, yang ini dia. Oke. Nah, sudah terlihat ya, Bapak Ibu ya. Iya, oke. Ini Oke. Jadi sebentar, kalau saya share screen saya harus off kamera supaya tidak tidak terlalu berat. Saya off dulu. Jadi begini. Mana ya? Nih. Nah, tadi kan Busum saya ulangi dari awal ya. Tadi Busum itu klik buat ya, Bu ya. Pertama kalau kita yang pertama dipraktekkan Busum itu tadi adalah membuat kuis AI, memanfaatkan AI dengan teleportasi. Nah, kalau ini saya akan mencoba membuat kuis. Di sini klik kuis, kita klik kuisnya, nanti ada banyak sekali yang bisa dilakukan AI. Misalnya seperti ini, membuat dari awal dengan 15 jenis pertanyaan dan perpustakaan kuisis, kemudian bisa ubah link jadi kuisis, kemudian bisa juga unggah dokumen, kemudian bisa juga hasil dari teks ya Bapak Ibu. Jadi AI itu bisa membantu kita dalam banyak hal ya. Maksudnya memperingan ya. Saya salah ngomong. Maksudnya memperingan pekerjaan kita yang biasanya kalau menjelang UTS ataupun sumatif lainnya kita sering diguguhkan dengan soal dan persyaratan yang macam-macam ya. Nah, dengan kuisis ini, dengan kuisis dan AI-nya ini kita bisa diringankan. Misalnya kita buat dari awal. Kalau buat dari awal berarti sama seperti yang tadi sudah dipraktekkan sama Busum ya. Bisa menggunakan. Nah, ini dia ya, dari awal berarti insya Allah Bapak Ibu sudah praktek ya menggunakan. Berarti kita pilih soalnya dulu pilihan ganda atau susun ulang, syarat lepas dan sebagainya. Nah, ini kalau kita mau buat susun dari awal. Sedangkan kita misalnya mau memanfaatkan buat kuis dengan menggunakan ubah link atau unggah dokumen ya, ubah link. Nah, ini dengan ubah link kita itu bisa memanfaatkan video YouTube, halaman Wikipedia dan banyak lagi. Sekarang kita coba buat soal dari link YouTube gitu nggih, Bapak Ibu nggih. Kita gimana sih caranya? Kita klik soalnya, kemudian kita pilih, kita unggah ya, kita unggah linknya. Misalnya kita akan unggah link dari video YouTube. Nah, saya tadi di mana ya video YouTube-nya? Saya akan mencari dulu. Saya akan mencari link YouTube-nya ya. Link YouTube mana ya? Saya akan cari dari link YouTube. Nah, misalnya saya di sini, saya jelajah. Di sini bisa langsung, kalau jelajah di sini ya, bisa langsung dengan unggah file, bisa juga dengan paste link atau teks kuis. Nah, kalau saya lebih suka ke paste link, jadi saya akan ke YouTube-nya. Saya cari dulu, saya ke YouTube. Mana ya kok saya ke YouTube, kemudian saya akan cari link misalnya linknya bahasa Inggris. Saya ambil yang ini aja ya Pak ya, misalnya saya ambil soal simple present begitu ya, karena ini saya cari video YouTube simple present. Video YouTube simple present saya pilih. Ketemu apa? Share saya yang ini terlihat apa tidak, Bu? Share yang kelihatan masih yang tadi. Share yang YouTube-nya tidak terlihat ya? Tidak terlihat. Iya ya, sebentar Pak. Berarti saya, nah, saya share-nya, coba share-nya yang mana ya? Lihat apa enggak? Iya, stop share dulu. Nah, ini kelihatan enggak Pak? Seperti ini. Wah, malah hilang ya. Hilang, Bu. Saya berarti tak ke sini. Saya share dari YouTube-nya ini. Nah, saya mengambil materi misalnya pengertian dan ini. Kelihatan ya Pak ya sekarang ya? Oke, sudah. Saya ambil, halo. Ya, oke, saya ambil link yang ini. Saya pastikan saya ambil linknya yang ada di atas. Halo? Oh enggak ya. Oke, saya ambil link YouTube-nya ini dari sini, saya kopikan, saya klik kanan, kemudian saya copy, saya bawa ke kuisisnya. Saya bawa ke kuisisnya dari sini.
Nah, kelihatan lagi apa enggak nih Bu? Itu harus stop sharing dulu Bu kayak tadi. Iya ya, ya stop sharing dulu ya. Udah saya stop dulu, kelihatan ya sekarang ya. Saya share lagi, harus bolak-balik ya Bu ya kalau pakai Meet ya, nggak kelihatan semua. Saya share lagi berarti yang mana ini? Yang ini apa bukan ini? Oh bukan. Bukan. Berarti pakai yang enter itu ya, enter the screen ya, berarti yang seluruh yang seluruh, itu iya. bisa. Ini sudah kelihatan apa belum Bu? Ini belum. Belum. Sudah kelihatan Bu? Baru mulai. Iya, berarti saya dari awal. Kalau seperti ini kelihatan enggak Bu? Kelihatan. Kelihatan? Kayaknya masih tap itu nggih Bujun ya. Waduh, kok hilang lagi ya? Sudah kelihatan ya Bu ya? Di awal ya, di kuis awal ya Bu Jun. Ini tab beranda. Ini beranda berarti sebentar. Apakah saya harus stop screen lagi? Oke, saya sebentar ya Bu. Ini dari step di awal aja. Saya ulangi lagi dari sini. Tadi kan saya ke sini. Kelihatan ya Bu ya kalau seperti ini ya? Belum. Oh, belum kelihatan juga. Belum tampil layarnya Bu Jun. Belum. Berarti saya tadi jalan-jalan sendiri ya Bu. Nah, ini kelihatan seperti ini. Nah, ini baru. Oke, sudah kelihatan yang tadi nih Bu Jun, tinggal diklik. Nah, tadi iya, saya tadi menggunakan ubah link jadi quizzes ya. Berarti tadi saya menggunakan link YouTube, maka di sini saya klik YouTube yang tadi saya pastekan linknya di sini. Setelah YouTube-nya itu link YouTube-nya saya copy, saya pastekan di sini. Kita lihat si AI-nya berhasil mengubah atau membuat pertanyaan seperti apa tadi ya. Kita lihat, yuk kita tunggu, dan ini memerlukan cukup lumayan ya, tapi nggak lama-lama banget sih. Cukup kita lihat pertanyaan yang dibuat oleh si AI itu seperti apa dari link YouTube itu. Kelihatan ya Bu ya? Kelihatan Bu, sedang berputar-putar. Kok punya saya sudah masih berputar-putar. Oke. Nah, ini iya. Jadi dari link YouTube yang saya pastekan itu, saya kebetulan ngambil dari Kampung Inggris ya. Kampung Inggris itu muncul pertanyaan seperti ini yang dibuat, ada berapa ini, sepertinya ada 10 ya. 10 soal yang bisa dibuat oleh AI dari link YouTube yang tadi. Di sini ada 10 dan Bapak Ibu bisa mengubahnya. Misalnya kurang cocok what is the function of the present continuous tense. Misalnya kurang cocok Bapak Ibu bisa mengubahnya lagi di sini lewat edit ataupun lewat ini yang sudah dipraktekkan sama Bu Suminarsi ya. Di sini misalnya kurang cocok, mau tak buat apa lagi, misalnya kita bisa memperbaiki kesalahan dan tata bahasa, bisa dengan mengganti pertanyaan atau mengubah skenario dunia nyata. Kalau kita ubah, kita bisa explore ya, kita mau mengganti dengan mengubah skenario ke dunia nyata misalnya ini, atau tambah penjelasan jawaban, terjemahkan dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu semua bisa mengeksplor. Pokoknya aku kepo, ini buat apa ya? Ini buat apa? Ini nanti jadinya seperti apa ya? Kita mainnya trial and error aja ya, kayak gitu. Kita berusaha lah, kita pengen ngerti, kita kepoin. Kalau dibuat misalnya kita ubah ke skenario dunia nyata untuk soal nomor 1 itu, kita ubah ke skenario dunia nyata, kayak apa ya jawabannya ya? Berarti kita klik di sini. Seperti tadi arahnya apa yang sudah dipraktekkan sama Bu Sum di sini. What is the function of the present? Ini kami tidak dapat melakukan perubahan apapun pada pertanyaan ini. Oke, kalau nggak bisa ya udah kita tingkatkan lagi. Coba bisa nggak? Nggak bisa. Si AI-nya ternyata menyerah. Kita ganti lagi. Kita bisa ganti lagi dengan misalnya ganti pertanyaan serupa. Kok yang kurang cocok. Coba kita bisa ganti dengan pertanyaan serupa. Membuat keajaiban. Nah, ini dia pertanyaan yang awalnya what is the function akan berubah what is the purpose of the present continuous tense. Jadi seperti itu ya. Bisa dibuat. Kalau memang cocok, ini pertanyaannya kayaknya cocok dan sesuai, boleh kita langsung menerapkan perubahan. Berarti kita klik perubahan, maka akan jadilah pertanyaan yang tadi diunggah dari link YouTube.
dari link YouTube itu kita tingkatkan. Jadi kita jangan apa ya Bu, istilahnya jangan menelan mentah pemberian AI begitu ya Bu ya, harus kita olah lagi supaya kita sesuaikan dengan murid-murid kita. Kalau sekiranya terlalu tinggi berarti kita kurangi, kalau sekiranya terlalu mudah berarti kita tingkatkan kesulitannya. Nah, begitu Bapak Ibu, itu dari link YouTube. Nah, bagaimana dengan yang bawahnya? Coba yang lain. Oke, kita coba yang lain ya. Kita coba yang lain. Ini saya simpan dulu. Kita coba yang lain. Oke, kelihatan ya. Kita buat dengan menggunakan, di sini kita buat tadi link unggah dokumen. Nah, di sini kita punya soal dalam bentuk PDF, dalam bentuk dokumen, atau dalam bentuk apa? PPT, itu bisa kita ubah ke dalam soal ya. Kita coba yuk. Saya belum pernah mencoba yang ini, kalau saya lebih suka yang dari YouTube ya. Yang ini kita coba ya, kita coba. Sebentar, mestinya saya harus mencari soal dulu nih. Saya akan ke bank soal. Nah, ini sama, buat kuis menggunakan AI. Jadi kita unggah file ya, kalau yang ini unggah file, atau saya paste link aja, berarti saya, kalau paste link otomatis saya akan ke penyimpanan misalnya di Google Drive. Iya, saya coba memasukkan bank soal saya yang saya simpan di Google Drive. Tidak kelihatan ya Bu ya? Drive saya tidak kelihatan, nggak apa-apa ya. Tapi anggap aja di jendelanya Bu. Itu nggak usah ditampilkan, yang penting ada drive-nya. Ada drive-nya. Saya bolak-balik ya. Saya akan cari bank soal saya ada di mana ya, bank soal. Sebentar, di mana bank soal? Soal harus saya cari dulu, harusnya dipersiapkan tadi ya, bank soal. Nah, ini sedang muter. Ini, nah saya punya soal supaya tidak Inggris, saya misalnya soal IPA ya Bu ya, saya ambil soal IPA. Nah ini dia, saya pilih soal IPA, klik, saya pilih, saya buka, kemudian saya ambil linknya seperti tadi, saya copy, kemudian saya pastekan di sini. Saya pastekan ya, jadi saya pilih ini ya, saya pastekan di sini, kita lihat nanti jadinya seperti apa. Klik langsung menghasilkan pertanyaan. Oke, kita lihat. Lumayan lama ya Bu ya, Pak ya. Nah, ini sudah terlihat ya. Nah, ini dia. Ternyata hanya mengubah 5 ya Bu ya, mengubah 5 soal ya. Iya, mengubah 5 soal, padahal soal saya tadi ada banyak. Dan ini kekurangannya dari AI ini, si AI yang ada di kuisis ini belum bisa membaca gambar. Jadi kalau ada soal-soal yang berupa gambar, ya mesti kita harus manual edit lagi. Iya, jadi dengan AI ini kita bisa langsung unggah dari yang tadi pertama dari link YouTube, yang kedua dari Drive ya, dari soal yang berupa dokumen, berupa PPT ataupun berupa apa tadi ya Bu, PDF. Caranya seperti tadi. Sekarang kita lihat yang satu lagi bagaimana ya Bu ya. Iya, praktekkan sekali biar. Iya, oke, siap Bu. Kita ubah lagi misalnya dari sini loh, kok saya ngekliknya ini. Nah, kita ubah satu lagi hasilkan dari tag, minta AI atau membuat atau tempel teks Anda sendiri. Kalau kita minta, jadi di bagian ini kita bisa meminta AI ataupun menempel soal kita sendiri. Misalnya seperti tadi soal menempel, jadi caranya seperti itu. Kalau tag kuis kita lihat mulai dengan topik atau salin tempel konten. Berarti soalnya kita tempel di sini kelas 8 misalnya otomatis, kita buat otomatis berapa pertanyaan? 5. Kalau ini berarti kita nempel kayak copy paste ya Pak ya, Bu ya Pak. Iya, berarti diberikan teks di situ nanti akan dibuatkan soalnya. Kita tempel, saya ambil soal di sini, saya akan copy. Kemudian kita lihat di sini, kita tempel soalnya di sini. Nah, ini dia.
Kelihatan ya, tubuh makhluk hidup yang tersusun oleh satu sel disebut, coba kita menghasilkan nanti, ini sudah soal, tapi nanti soalnya seperti apa, dibuat oleh AI itu diubah menjadi seperti apa. Nah, ini dia. Topik apa yang akan dibahas dalam kuis Anda, kita pilih topik di sini, misalnya makhluk hidup, tadi kebetulan soalnya adalah IPA, kalau soalnya bahasa Inggris ya mungkin kita cari di sini, kita tambah di sini misalnya ya, fisika atau bahasa Inggris, atau matematika ada nggak di sini, bahasa Inggris, kita tambahkan di sini. Nah, ada, kebetulan tadi makhluk hidup, maka saya pilih makhluk hidup aja ya, topiknya berarti makhluk hidup. Kalau sudah kita hasilkan kuisnya akan jadi seperti apa? Jadi kalau teks tadi sebenarnya bukan pertanyaan pun bisa, Bu Jo? Bisa, iya. Hanya untuk menstimulus si AI itu begitu ya, Bu ya. Jadi nanti topiknya kita bisa cari di sini. Nah, ini dia. Jadi saya tadi ngopi 1, tapi si AI berhasil membuat 8 dari satu stimulus yang saya tempelkan tadi ya, Bu ya. Nih ada 8. Begitu Bapak Ibu. Jadi dengan AI kita lebih dipermudah, lebih menghemat waktu, lebih apalagi ya Bu, hemat waktu. Ya intinya kita dipermudah begitu ya dengan AI. Begitu Bu Sum. Iya, betul, Bu. Ini, iya. Nah, begitu Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin langsung atau bisa langsung explore ya, kita langsung praktek ya. Barangkali Bapak Ibu yang mau share screen dipandu sama Bu Jum bisa. Iya, yuk siapa yang mau, Pak Zam? Gimana Pak Zam? Mau mencoba langsung silakan dipraktekkan. Saya baru ikut jadi agak susah nih. Oke, siap Pak Zam. Kita diskusi nanti. Nyimak dulu aja ya. Nggih. Jadi caranya seperti itu Bapak Ibu ya. Dengan AI bisa dari link video kita langsung bikin soal. Tadi soalnya juga bisa kita milih mau dibuat 8, mau dibuat 5, atau mau dibuat berapa. Ada pilihannya. Dari link YouTube, dari link Drive, dari langsung teks juga kita bisa. Begitu ya. Ada banyak pilihan, ada banyak variasi yang bisa kita manfaatkan, yang bisa dikerjakan oleh AI dan bisa kita manfaatkan untuk meringankan dan mempermudah pekerjaan kita sebagai guru. Oh iya ya Bu Sum ya, dari ini kita juga ada daftar nilainya ya Bu ya, ada daftar nilai, ada analisis. Jadi untuk kita yang kemarin mungkin untuk keperluan Ekin ya, kita harus upload ini, upload itu dengan kita menggunakan analisis ya, sudah lengkap semua nih ya. Sudah lengkap, sudah komplit, jadi kita nggak usah mikir, aduh, dadak biasanya dadak bikin analisis, dadak input ya. Ya, betul, dadak ngoreksi dan sebagainya. Jadi waktu yang sekian banyaknya atau sekian lamanya itu bisa kita pangkas beberapa detik ya Bu, beberapa detik, beberapa menit lah dengan bantuan AI. Oke, begitu Bapak dan Ibu. Enggak, silakan barangkali bincang-bincang santai, mau sharing-sharing pengalaman Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan nih, kok punya saya tidak ada menunya ya Bu? Masa sih? punya Pak Hasani udah pro ya Pak ya? Coba ditampilkan Pak Hasani. Pak Selamat Hasani boleh share screen. Ayo Bapak Ibu yang belum pro, bisa kita prokan malam ini supaya kita bimbing bareng ya. Intinya kalau sudah pro itu insya Allah bisa ya. Dan basic juga bisa ya Bu Sum ya. Ya, coba Pak Selamat Hasani. Kayaknya basic ada Pak. Saya buka pas buat soal itu hanya 2 Bu, makanya tadi tapi tadi saya sempat yang menu yang di bawah itu apa namanya? Ini saya hanya boleh share screen Pak Selamat. Makanya tadi kok yang apa yang ini udah buat. Ada yang tadi masukkan apa namanya itu baru buat
Ini saya menunya hanya 2 ini, Bu. Hanya 2. Coba Pak, boleh share screen Pak, biar kita lihat. Kemarin sudah pro ya punya Pak Selamat Hasani ya. Tapi basic juga bisa ya Bu Sum ya? AI bisa basic. Ada kok, AI di basic ada, tapi AI-nya apakah selengkap yang itu saya belum membandingkan kok. Gimana Pak? Masih belum ketemu? Iya, gimana? Belum Mbak, belum terlihat. Silakan Bapak Ibu yang lain, barangkali ada yang sambil menunggu ya. Ini. Iya. Sambil menunggu Pak Selamat Hasani, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin mencoba atau ada yang... Oke, siap ya. Pak. Oke. Ini langkahnya ya. Tapi di-share screen dulu ya biar bisa. Okay. Betul. Ini. Oke, udah kelihatan ya? Belum Pak. Nah, ini dia. Oke. Iya, sudah terlihat Pak Zam? Ya, langkah pertamanya ini create ya. Iya. Create. Iya betul. Create. Betul itu create. Ya. Kemudian quiz ini. Belum terlihat Pak. Nah, itu quiz. Iya, klik quiz. Quiz ya. Klik ya. Oke, ya. Terus with AI. Itu ada create from scratch. Iya, nah itu dengan AI Pak. Itu bisa. AI. Oke. Nah itu berarti di awal saya sudah mengatakan saya guru bahasa Inggris. Ya, jadi ini kayaknya langsung otomatis langsung gitu. Ya. Ya. Misalnya tentang apa ya? Family tadi ya. Tadi family. Iya, family. Grade-nya kita pilih berapa, Bu? Boleh. 1, nah, 2, itu kok ada 3 ya, Pak? Grade-nya boleh lah, Pak. Udah banyak. Oh, udah banyak. Oke. 7 boleh, Pak. Kan kita kelas 7 misalnya SMP. Ya, 7. Nggak mau, Bu. Maunya sampai 3. Maunya sampai 3. Coba, Pak. Terlalu sulit ya. 3 ya. Coba saja ini. Ya, oke. Jumlah soalnya 5 aja, nggak usah banyak-banyak ya. Iya, boleh. Oke, 5 berarti ini generate. Ini apa tentang family sibling? Oke, tak pilih aja yang sibling guys. Jadi boleh. Generate questions. Family siblings. Lumayan lama menunggu. Itu. Nah, sudah jadi. Biasanya sinyal juga. Itu sudah kelihatan, Pak. Nah, ini sudah jadi ya. Sudah jadi. Iya. Oke, itu sudah jadi Pak. Iya. Ada kuncinya berarti yang hijau ya, yang kuncinya. Betul. Misalnya Pak Zam mau mengganti lagi, enggak puas juga bisa itu Pak. Tak ganti, aku nggak puas dengan soal yang ini. Misalnya terlalu gampang atau terlalu itu bisa kita. Cara menggantinya, create new questions. Bisa. Kalau create new question itu berarti Pak Zamroni akan menambah. Tapi kalau mau mengedit, mengubah soal itu yang
pulpen itu loh Pak, yang sebelahnya edit. Yang ini. Enggak, bukan ini Pak, yang itu ada di soal, di questionnya itu ada gambar. Ya, sebelahnya Pak. lagi, misalnya mau diubah sebelahnya. Nah, iya, itu menggunakan AI, ya diklik. Oh iya, oke. Grammar, convert dan lain-lain tadi. Nah, oke, katakan misalnya sudah puas dengan soal ini, Bu. Ini diapakan soal ini? Mau dibuat kuis atau gimana? Disimpan ya, boleh. Disimpan itu langsung ada simpennya ya, langsung lanjut itu di pojok itu Pak, pojok. Pojok kanan bawah atas. Publish itu itu ya. Oh, publish. Oke. Otomatis nyimpennya di mana? Publish. Nanti akan terlihat. Klik aja Pak, publish nanti dilanjutkan. Oke. Di apa ya? Di perpustakaan kayaknya ya, di My Library. Nah, itu dia. Tinggal dilengkapi di datanya. Itu berarti sudah menjadi milik Pak Zamroni. Di situ ada family quiz, tinggal mau diubah apa misalnya. Ditambahi kelengkapannya. Iya, betul. Nah, itu sudah Pak Zam berarti sudah create-nya ada 2. Sudah jadi, bisa dimainkan dalam. Nah, sekarang kalau memainkannya Bu, seperti ini sudah jadi ya. Iya. Mau ditanyakan ke siswa caranya? Play. Atau nah, itu di play, di play. Iya, di play bisa. Nah, di play itu nanti kita punya beberapa metode memainkan, Pak. Ada dibuat atau main langsung, berarti dipimpin oleh guru. Ada dibuat dalam bentuk PR juga bisa. Berarti masuk ke kelas ya kalau dibuat PR. Bisa kita play aja, Pak. Itu buat PR. Itu live quiz, berarti langsung kita mainkan langsung. Ada tim, klasik, mastery. Mastery. Kalau kita mau mastery itu berarti kita sekaligus mau mengecek penguasaan anak ya Pak ya. Atau kita pakai mode yang klasik, yang biasa juga klasik, bisa. Kita pakai klasik. Kemudian kita Pak, scroll ke bawah Pak biar kita lihat. Nah itu. Nah di situ ada perintah setup kuisnya di ini. Kalau mau dibentukkan PR itu Pak Zam itu bisa langsung menggunakan Google ataupun membuat kelas dulu. Di situ ada sebelahnya ada, kalau dari LMS kan ada Google Classroom, ada Schoology, kemudian ada apa itu yang kunci itu kayaknya Seamo apa ya. Itu atau mau buat kalau itu kayaknya dikunci. Dikunci ya Pak, Schoology sama itu dikunci itu. Iya. Atau mau create kelas misalnya. Kalau create kelas itu berarti Pak Zam membuat kelas dulu, misalnya Pak Zam kan kelasnya ada 6, berarti misalnya kelas 7A, 7B, 7C dan sebagainya kita buat kelas dulu di situ, kemudian kita pastekan link di situ, terus anak-anaknya kita suruh gabung yang kelas 7A berarti betul kelas 7A, yang kelas 7B masuk ke kelas 7B, seperti itu. Saya biasanya seperti itu untuk memudahkan laporan, saat mengambil laporan seperti itu, Pak. Kalau langsung di depan anak-anaknya maksudnya kerjakan sekarang gitu. Nah itu berarti pakainya yang dipimpin oleh guru. Ya bisa klasik langsung, tapi modenya jangan saing apa? Nah apa ya tadi Pak, PR jangan dijadikan PR, tapi main langsung. Coba Bapak itu mundur dulu. Yang gimana? Yang awal tadi kan ini kan kalau ini dijadikan PR ya. Yang awal tadi mau dimainkan berarti live langsung Pak. Live. Agak ando lagi. Itu pengaturan. Ya bolehlah itu udah dicontreng semua ya. Itu semua ke pengaturan Pak. Ke pengaturan aja dulu Pak. Mundur lagi nih. Mundur lagi. Mundur lagi. Langsung play. Di play. Mundurnya ke. Sudah benar sih Bu, itu sudah klasik itu berarti. Sudah klasik, coba kita klik klasik Pak. Klasik udah. Kalau dipimpin guru itu kan satu persatu soal kita yang itu. Kita yang mengendalikan. Jadi kita repot. Klasik, terus continue ya? Atau gimana? Ya, enggak continue. Yang penting itu dulu, bawahnya Bapak sudah setuju belum? Misalkan kan apakah jawabannya mau kelihatan siswa apa enggak gitu. Kontrengnya hijau semua tadi ya kelihatannya. Coba di scroll. Kalau saya lebih suka jawabannya jangan sampai kelihatan siswa. Jadi siswa nanti kalau ngulang nggak ngapal ke jawaban.
Tapi siswa sekarang cerdas loh, Bu. Oh ini. Nah itu kayaknya, itu student live action bisa power up-nya itu semuanya kayaknya di hijau semua ya. Dari sananya ini Bu. Oh dari sana ya. Enggak berubah-ubah ya. Oke. Continue. Nah kalau sudah siap, kira-kira sudah itu continue. Continue. Aduh. Oh ini ya. Nah, iya itu nanti yang dibagikan ke anak. Kirim ke WA group. Ini ya Bu ya. Bisa itu. Iya bisa itu. Pilih yang di bawah bisa. Ada yang di bawah aja yang di gambar rantai itu, copy link full. Gambar rantai apa gambar cepet ya Bu? Saya kok ngomongin cepet. Link rantai Pak. Ini yang bawah Pak. Nah, itu. Link taruh di WA grup saya loh. Bagikan ke siswa. Ya. Siswanya harus dihapus dulu ya. Iya. Boleh kita praktek Pak, dibagikan ke chat, nanti saya coba join gitu ya. Zoom ya Bapak Ibu yang lain ya, kita coba ya. Kita belajar bareng-bareng. Belajar bahasa Inggris ya. Iya. Gimana Pak? Maksudnya ke chat, live chat. Chat meet. Nah, biar kita jadi muridnya Pak Jam. Soalnya kalau belum ada siswanya itu kuis juga nggak bisa dimainkan, Pak. Nah, leres ya. Saya coba join. Berarti masuk satu dominasi. Ya, saya masuk ya. Nah, kalau sudah ada siswanya satu, itu Pak Zam bisa mulai, meskipun bisa dimulai. Tapi kan biasanya siswa banyak, kita jangan kalau satu, tapi jangan satu ya Pak. Nanti kita tunggu semua. Biasanya kalau anak-anak saya tuh, saya belum masuk, ayo cepet kayak gitu. Nah itu ada 3, ada 3 ya Pak ya, yang join sudah 3. Udah start? Ya boleh. Apa masih siap? Boleh Pak, siap. Oke.
batasan waktu itu sebenarnya bisa diatur pada saat membuat soal. Itu juga dengan skornya, misalnya, Pak boleh di-stop dulu Pak. Iya. Enggak, maksudnya musiknya, kuisnya bisa di-stop dulu supaya ya, cari tombol stop. Oh, cari tombol stopnya. Biasanya di pojok kanan bawah aja. Kanan atas bawah. Kanan bawah, kanan bawah. Ada pause itu ada N ya, Pak. Itu ada tulisan N itu, Pak. Iya. Nilainya nggak kelihatan ya? Nilainya akan kelihatan nanti pada saat Pak Zam itu mendownload. Mendownload laporan analisis itu akan terlihat. Kalau di sini yang kelihatan berarti siswanya. Begitu. Tadi Pak Zam menanyakan. Itu kelihatan kok di hasil itu, Bu. Di leaderboardnya Bu, itu bawahnya ada itu. Oh iya, ini nah itu ada kan hasil. Itu keren, Bu Istiqomah, mantap, betul semua. Lo Bu Is, satu tadi. Nah itu kelihatan. Itu kan laporan, misalkan mau bentuk laporan juga bisa ya Bu Sum ya, itu berarti nanti kita ke hasil. Iya, nanti kalau udah keluar kita buka di bagian hasil atau result, nanti di download. Terus tadi Pak Zam kayaknya menanyakan nggak batas waktu ya? Ada Pak, sebenarnya ada. Setiap soal dikasih waktu bisa berapa menit sesuai dengan itu. Misalnya 30 detik atau 60 detik itu bisa. Kemudian kita mau kasih skor berapa. Kalau soalnya sekiranya sulit, kita bikin skor 10 atau 5 atau apa kan bisa kita atur begitu. Tapi ngaturnya waktu di awal ya, waktu buat soal ya. Iya, pada saat di awal. Oke. Lumayan. Asik. Senang Pak, anak juga senang Pak. Saya biasanya menggunakan itu. Monggo yang lain. Iya, yang lain. Dulu ya. Oke, terima kasih Pak Zamroni. Thank you. Pak Slamet Hasani bagaimana? Ya lagi sambil mencoba-coba Bu, cuma
Cuma apa ini Pak? Tadi apa lihat menu di awal membuat cuma 2, makanya tadi saya nanyakan menunya nggak ada. Ini sambil mencoba-coba. Iya ya. Coba di screen Pak biar kelihatan Pak. Iya. Pandu sama pojoknya. Iya kayaknya tadi Pak Sam juga 2 ya. Saya kok nggak lihat yang video ya. Coba nanti apa bisa di upgrade lagi atau bagaimana? Itu sudah super ya Pak ya? Apa belum scroll ke bawah mungkin Pak Slamet? Sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan. Iya, tapi saya buat di awal ini saya mencoba membuat tadi dari ini sih dari apa namanya dari yang tempelkan apa tadi itu Bu yang dari tempel ya berarti dari situ. Tapi saya tadi pada saat awal itu yang di menu buat awal sama ini cuma kok menunya cuma apa 2, makanya saya kok cuma 2 apa namanya. Oke, coba nggak apa-apa Pak, nanti coba kita tanyakan ya Bu Sum ya sama itu ya. Kalau memang ada hal-hal yang baru atau ada kendala kan kita bisa konsultasi lagi ke apapun namanya Bu. Apa ya namanya ya? Ke Mbak Vivi misalnya ada kendala itu ya. Mbak ya. Jadi memang tampilannya beda ya Bu. Ini kalau di 3 tadi ini hanya ada 2 ya. Kalau kita tadi 4 ya Bu ya? Iya ada 4 tadi. Kenapa ya? Apa kita versinya sudah? Oh berarti memang harus update mungkin Bu. Harus apa? Quizisnya harus kalau di HP itu namanya apa Bu? Di-update ya Bu ya? Versinya berarti itu ya Bu? Yang di-update berarti yang di HP-nya berarti Bu? Enggak, coba nanti bagaimana? Coba nanti saya tanyakan lagi dulu. Saya juga belum. Nah, coba ke bawah Pak. Itu klik quiz. Itu di bawah. Iya, nanti itu tadi presentasi. Iya. Nah, ini. Nah, itu juga bisa dari Google Form itu ya Pak ya bisa. Nah, ini cuma suaranya putus-putus nih Pak Slamet. Ini cuma ini ya. Ini baru kelihatan tadi nah, itu buat kelihatan itu. Nah, itu ada ya buat tulis dengan ini unggah dokumen, tempel tautan. Ini itu belum berarti belum nampak Pak. Ini iya betul pakai itu. Sudah klik apa belum itu Pak? Itu kan ada. Nah, soalnya tadi saya lihat di menunya Bu. Nah, itu. Tadi kayaknya menurut Bu Dijung kayaknya banyak kalau saya mau 2 gitu maksudnya. Itu diringkes Pak. Nah, itu kan ada drive-nya kelihatan tuh. Lagi 2 aja. Memang 2 ini. Ini use an exciting file itu kan bisa Pak dari ini kan jadinya tadi klik di sini, kemudian di sebelah kiri apa kanannya itu kan muncul ada tuh dari YouTube. Enggak, itu dari YouTube bisa kan Pak jenengan bisa klik. Nah, itu kan ada. Nah, itu ada itu. Itu klik dulu. Klik-klik aja yang buat quiz nanti di bawahnya memang tampilannya di bawahnya. Nah, itu bisa kok, Pak. Itu enggak. Gunakan dokumen, tampilkan di bawahnya tampilannya. Di bawah ke bawah, Pak. Iya. Nah, itu. Nah, itu. Tadi kan di atas nih, punya saya sama punya Pak Slamet di bawahnya itu. Oh, enggak, iya seperti itu. Iya. Iya, tadi cuma bingung di awalnya itu Bu yang maksudnya pas baru masuk kayaknya kok cuma menunya cuma 2. Kalau lihat tadi di jadi banyak banget saya tadi sempat bingung. Ada yang jelas nanti coba di explore bisa wes insya Allah bisa nanti sambil sedikit. Terima kasih Bu. Oke. Sama-sama Pak. Bapak Ibu yang lain Mbak Puri, Bu Istiqomah. Mau nanya Bu. Monggo. Ini tadi ya
Kalau saya tahu ini seperti Mas, sempat kemarin nggak buat UTS, kemarin saya buat UTS. Gelo ya Pak ya. Yang apa-apa buat persiapan tahun depan. Iya, Ini, ada semester 2 nanti Pak, jangan khawatir. Ulangan juga bisa. Nah ini Bu, kembali. Kalau tadi kan kita membuat soal di kuisis dengan misalnya ambil sumber-sumber dari, bisa dari Google Drive, bisa dari YouTube, bisa dari apa. Bisa. Nah sekarang kalau dibalik Bu, misalnya kami biasanya dari sekolahan membutuhkan file. Nah, apa bisa dari kuis itu kita download menjadi file Word gitu Bu? Bisa apa tidak Bu? Kayak bisa Pak, bisa. Bisa ya? Bisa. Itu saya pernah praktek bisa. Terus soalnya karena waktu itu belum ada HP, saya ambil soal dari kuisis, saya download, saya cetak, saya bagikan ke anak. Praktis juga seperti itu. Bu Istiqomah sinyalnya susah, suaranya aja nggak bisa keluar. Aduh, melas teman Bu Is. Tapi bisa menyimak ya Bu ya, insya Allah bisa ngikutin nggih. Iya, udah siap Bu. Oke. Menunya kayak apa Bu? Maksudnya prosesnya bagaimana? Terus hasilnya seperti apa? Oke, Bu Sum, apa bisa share? Siap. Saya siap Pak Selamat Hasani, buat Pak Selamat pasti Bu Sum siap. Oke. Apakah sudah mulai nampak? Sudah terlihat latihan listrik statis di sini Pak. Cetak kuis. Oh nggih. Cetak kuis. Ada download. Cetak saja. Hasilnya kayak apa jadinya nanti? Ini bentuknya begini. Bentuknya nampak tidak? Oh iya, saya stop. Kudunya pindah itu ya Bu ya. Nah, untuk enter cell itu sih. Tidak seluruh layar itu maunya begini nih. Cetak. Ya, bentuknya begini. Nah, bentuknya seperti itu. Bisa cetak langsung dipakai. Begini. Itu ya. Iya. Bisa cetak. Download di sini. Download. Save as PDF. Atau mau di print monggo. Kalau di Word bisa Bu ya? Kalau di Word kan bisa diedit gitu. Ini apa? Ini PDF ya jadinya. Oh PDF. Iya, karena saya save as PDF sih. Enggak, maksudnya kalau save-nya di Word apa bisa? File Word. Kayaknya PDF ya Bu ya. Simpen Word-nya. Coba scroll ke bawah bisa nggak Bu? Kayaknya simpelnya dalam bentuk save-nya dalam bentuk PDF. Kalau save as kan ketika kita download di sini tuh seperti ini kan. Kayak di print itu ya. Misalnya coba Bu itu yang save as PDF-nya kita klik barangkali bisa diubah ke Word Simor. Nah, itu bisa dengan Simor. Wah, hanya PDF Pak. Oh iya. Tapi nggak masalah sih Pak. Nanti kan bisa di-convert. Tinggal di itu. Masuk convert aja ke Word. Diganti. Makasih Bu. Oke, sama-sama. Ya, Bapak dan Ibu yang lain atau sudah cukup jelas? Waktu kita masih ada 30 menit. Bisa dimanfaatkan untuk Bapak Ibu Bu Naris atau Bu Wiwin atau Bu Emma. Atau Bu Ngarmi sedang mendua nih Bu Ngarmi nih. Enggak nggih nyimak izin Bu. Mendua ini pasti. Nyimak nggih. Iya, sudah cukup jelas ya. Tidak ada pertanyaan lagi nggih Bapak Ibu? Kalau sudah bisa ditutup tidak apa-apa. Pak Zam, ada yang ingin di... Zam sudah plong? Iya. Sekian dulu saja, nanti nambah lagi kapan-kapan. Oke, sekian dulu saja, nambah lagi kapan-kapan. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatan belajar barengnya ya. Kita di sini belajar bareng. Tidak ada yang guru semua murid begitu ya Bu Sum ya. Siap betul. Apa namanya? Untuk ini yang akunnya biar super gimana lagi? Oh itu ya Pak ya. Itu kayaknya Pak Selamat Hasani tadi akunnya masih super ya. Supaya super itu jenengan bisa ajak teman Pak.
bagikan referralnya. Oh, kayak gitu. Itu maksudnya kontinunya seminggu sekali atau bagaimana untuk mempertahankan? Itu 1 bulan. Oh, 1 bulan sekali. 1 bulan, iya. Bisa share seperti itu. Atau nanti kita bisa seperti kita ya Bu Sum ya. Kita ajak untuk jadi super trainer ya Bu Sum ya. Nanti kita dapat akun itu. Gitu. Halo, selamat malam Bu Sri Wahyuni, kayaknya telat bergabung nih. Kita tadi udah main. Hilang lagi, berarti sinyal ya. Oke. Bapak Ibu hebat, Bapak Ibu guru yang selalu semangat untuk belajar. Kalau tidak ada pertanyaan berarti kita cukupkan sampai di sini. Tapi sebelum kita selesai atau sebelum kita tutup, Bu Sum memberikan statement closing dulu, Bu. Oke, kita pakai closing statement-nya adalah tanpa komitmen kita tidak akan pernah memulai, tanpa konsisten kita tidak akan pernah selesai. Jadi perlu komitmen dan konsisten. Begitu, Bu Jum. Oke, terima kasih Bu Sum atas kesempatan belajarnya malam ini. Terima kasih juga Bapak dan Ibu atas kesetiaannya menyimak kami meskipun jaringannya naik turun. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, itu semata-mata karena kami sebagai manusia mesti tidak luput dari yang namanya salah, begitu nggih? Saya akhiri pertemuan atau belajar bareng kita malam ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Nuwun, Bu Jum. Amin.